Shalom Jemaat Tuhan, MCC BSD dan para wanita hebat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di acara Women's Talk bersama dengan saya Ellen dan saya Tasya. Di mana di acara ini kita akan sharing tentang para wanita hebat, para tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Sebelum kita mulai, kita akan menaikkan pujian, Aba kupanggil engkau ya Bapa. Oh haleluya. Sebab Tuhan kasihnya mengatasi langit dan bumi. Bapa kita Bapa yang baik. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku. Lebih dari segalanya. Oh, Aba. Engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam semua yang kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semua yang kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau, Yesus ku cinta kau. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu mengasihi setiap kami. Mari para wanita hebat, kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami terkagum dengan bagaimana cara Tuhan mengasihi setiap kami. Hari ini Tuhan kami akan belajar tentang para tokoh wanita yang Tuhan kasihi yang ada di dalam firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dan kami percaya setiap kami akan semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah para wanita hebat, tanpa menunggu lama lagi kita akan mengundang hamba Tuhan yang akan share hari ini bersama dengan kita. Saya mengundang hambanya Evangelis Asa Boas. Shalom Pak. Shalom Ibu. Luar biasa Pak Asa Boas, hari ini dress code-nya ini ya, very unique. Iya. Dan ada etnik-etniknya ya. Begitulah. Kalau saya boleh tanya Pak Boas, kainnya itu kain jenis apa ya? Iya, ini kain disponsori langsung oleh yang bikinnya. Oh yang bikinnya ya, oke. Yang bikinnya di mana Pak Boas? Yang bikinnya di daerah Baduy. Oh kain dari Baduy. Berarti kita semakin diperlengkapi lagi ya dengan aneka keberagaman kain tradisional daerah. Betul. Baik Pak Asa Boas, Yes. kan hari ini kita akan sharing tentang para tokoh wanita yang ada di Alkitab. Oke. Nah untuk episode kali ini kita akan sharing tentang siapa? Iya, kita mau bicara hari ini tentang Lea. Sudah pernah dengar yang namanya Lea? Tasya, gimana Tasya? Udah pernah dengar Tasya? Sudah. Oh sudah. Puji Tuhan. Ya, kita akan bahas tentang Lea. Bagaimana Lea hidup dalam rasa tidak aman karena dia merasa dia tidak dimengerti oleh orang-orang terdekatnya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana mengatasi rasa tidak aman, rasa penolakan dalam diri kita.
dari seorang tokoh wanita yang bernama Lea. Nah, apa yang menarik dari Lea ya? Pastinya nanti kita akan semakin diberkati dengan sharing ataupun hal-hal yang akan diterangkan oleh Bapak Sabuas. Ya, yang menarik dari Lea adalah Lea sendiri dari kata Ibrani leah. Leah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya lelah atau letih. Sehingga dari nama saja ini menariknya, kalau orang-orang Yahudi itu namanya selalu punya arti. Termasuk Lea. Lea artinya lelah dan letih. Makanya tidak kebetulan kehidupannya juga kehidupan yang letih dan lelah. Nah, ini yang mau kita sama-sama selidiki dan pahami. Bagaimana seorang Lea yang lelah dan letih ini akhirnya dapat dipulihkan Tuhan. Karena saya pikir ini juga yang terjadi dari banyak wanita-wanita hebat yang sedang menonton acara ini. Kalaupun ada yang merasa sedang letih, sedang lelah, mungkin karena anak-anak harus belajar di rumah hari-hari ini, mungkin karena juga suami belajar di rumah hari-hari ini, itu akhirnya membuat seorang istri, seorang ibu menjadi begitu letih. Karena katanya adalah bayi kedua setelah anak adalah suami gitu ya. Betul nggak Ibu Tasya? Betul Pak. Iya. Betul ya Ibu Ellen ya? Iya. Nah, saya belum tanya. Ya. Ya, saya belum tanya istri saya sih apakah saya juga masih bayi bagi dia gitu. Tapi hari ini kita pastikan kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari seorang pribadi yang bernama Lea. Gitu Ibu Ellen. Silakan Pak Bos. Oke, langsung saja silakan kita buka para wanita hebat dari Kejadian pasal 29. Kejadian 29. Silakan dibuka Kejadian pasal 29. Ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Boleh Ibu Ellen minta tolong membacakan untuk kita semua Kejadian 29 ayat 31 sampai ayat 35. Ya, baik. Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Iya, terima kasih Ibu Ellen. Puji nama Tuhan. Wanita hebat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama, kita akan menemukan di mana Lea mengalami sebuah permasalahan yang sangat mendasar. Kalau baca di ayat 31 mungkin boleh dibacakan lagi Ibu Ellen. Ayat yang ke-31, ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Oke, jadi kebutuhan yang paling mendasar dari seorang wanita, saya harus cross check ke Ibu Ellen dan Ibu Tasya. Karena saya bukan wanita. Apakah betul bahwa seorang wanita itu kebutuhan utama adalah merasa dicintai? Saya setuju. Bagaimana Bu Tasya? Pastinya. Iya. Jadi tepat sekali kalau hari ini kita bahas tentang bagaimana ketika seorang wanita itu gak merasa dicintai. Gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama ada 3 hal yang penting untuk menyingkapi rasa tidak dicintai. Karena kalau kita merasa kita tidak dicintai sebagai seorang wanita tentu ada rasa tidak aman. Kita merasa kalau suami kita, orang tua kita, sahabat kita tidak mencintai kita, tentu kita merasa kita nggak aman. Kenapa? Karena tanpa cinta kita nggak akan bisa aman dan merasa nyaman gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar dari Lea, bagaimana Lea bisa menyingkapi ini. Oke, yang pertama,
Tolong Ibu Ellen sekali lagi bacakan ayat 31 dan ayat 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Iya, jadi yang pertama untuk kita para wanita hebat, untuk Anda para wanita hebat, yang pertama yang harus kita pahami bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda. Betul, ada waktu di mana Anda merasa tidak dicintai. Betul, ada rasa di mana Anda merasa tidak aman dan nyaman. Sekalipun itu adalah suami Anda, sekalipun itu adalah anak Anda atau orang-orang terdekat dalam hidup Anda. Tetapi yang pertama yang harus Anda pahami adalah Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda. Jadi perkara tidak dicintai menjadi tidak begitu penting ketika kita sadar, ketika para wanita hebat sadar bahwa Anda dicintai Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan. Nah ini yang menarik Ibu Ellen dan Ibu Tasya. Kalau kita lihat, coba tolong bacakan lagi Kejadian 29 ayat 17. Kejadian 29 ayat 17. Kita lihat ayat di atasnya. Ayat yang ke-17, Ya. Lea tidak berseri matanya. Ya, stop. Lea tidak berseri matanya. Tadi saya sudah sampaikan, Lea itu artinya lelah atau letih. Lelah atau letih itu kelihatan dari fisik. Makanya kalau melihat ini yang saya lakukan juga sama istri saya bilang sama istri saya Yosi, Yos kamu gak perlu make up, karena saya gak suka juga wanita terlalu tebal make upnya gitu ya. Saya bilang gak perlu make up karena kamu senyum aja itu udah cantik. Nah, jadi GR senyum itu melebihi semua jenis make up. Karena Iya. tampilan dari hati ya. Betul. Nah dan dari mata. Mata yang berseri-seri itu menunjukkan siapa wanita itu. Saya ingat waktu saya ketemu sama Yosi pertama kali. Mata saya berseri-seri. Saya boleh tanya dong. Boleh. Sekarang masih berseri-seri ya? Masih. Oh luar biasa. Tapi yang bersyukur adalah mata dia juga berseri-seri. Oh, Jadi iya, iya. jadi dia tidak sengsara dan tidak letih. Nah sekali lagi para wanita hebat, kalau Anda merasa tidak aman, tidak dicintai, maka itu terpancar dari fisik. Paling gampang ngelihat matanya. Ini saya lihatnya, matanya Ibu Ellen, matanya Ibu Tasya itu berseri-seri. Saya yakin suami-suami ibu-ibu pasti suami-suami yang hebat. Betul? Amin, betul ya sih ya? Wah. Suami-suami kita yang Ya hebat. kebetulan saya kenal dengan suaminya ya. Kalau saya nggak kenal mungkin saya bisa bilang tidak hebat. Gitu. Iya. Oke, jadi yang pertama di sini dibilang bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Ingat, fisik kita bisa tidak mendukung keamanan. Saya contohkan, mungkin para wanita gak suka kalau badannya agak terlalu besar gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, gak semua pria juga suka wanita yang badannya kecil, termasuk saya. Saya lebih suka yang besar, makanya istri saya besar. Oke, nah jadi yang di sini pertama ingat bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda. Itu diwujudkan, dibuktikan ketika Lea mengandung akhirnya. Lalu mengandung nama anaknya adalah anak pertamanya siapa? Ruben. Ruben artinya Tuhan yang memperhatikan kesengsaraanku. Jadi jelas ya, ternyata memang Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda dan Tuhan menjawab apa yang Anda inginkan, Anda rindukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, silakan Ibu Ellen dibantu lagi baca di ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar Yes. bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Yes, yang menarik yang kedua adalah Tuhan bukan hanya memperhatikan kesengsaraan Anda saja. Tuhan juga mendengar doa Anda, mendengar permohonan Anda. Makanya Lea memberikan nama anak keduanya adalah Simeon. Simeon dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan telah mendengar. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan bukan hanya memperhatikan Anda, tapi Tuhan menjawab doa Anda. Hal ini juga sama terjadi waktu Hana mandul. Kalau wanita hebat tahu peristiwanya, ceritanya, bahkan seorang imam berkata Hana seperti wanita gila karena dia bermohon di bait Allah, dia menangis terseduh-seduh seperti orang gila. Tapi ketahuilah bahwa akhirnya Hana bisa mengandung. Dan kita tahu ada seorang nabi besar yang namanya Samuel yang lahir dari seorang wanita yang bernama Hana.
Artinya yang kedua, Tuhan mendengar doa Anda. Nah yang ketiga silakan Ibu Ellen bantu lagi di ayat 35. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Iya. Wanita hebat yang dikasih Tuhan, perhatikan bukan cuma Tuhan mengerti Anda, bukan cuma Tuhan mendengar dan menjawab doa Anda, tapi Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Nah ini kalau bicara kebutuhan mungkin wanita-wanita ini mengerti benar ya. Saya pernah baca satu artikel, satu video singkat gitu. Itu dikatakan wanita yang dikasih jatah sama suaminya sebulan 500.000 itu berbeda dengan wanita yang dikasih jatah bulanannya 5 juta. Ada yang 10 juta, 15 juta, makin besar jatahnya yang diberikan, makin bisa menjaga diri katanya gitu. Jadi saya percaya juga kalau suami memperhatikan ibu-ibu pasti jatah bulanannya banyak gitu ya. Tapi tergantung juga, gak semuanya harus itu berlaku sama gitu kan, tergantung kebutuhan kita. Tapi di sini Tuhan bicara tentang memenuhi kebutuhan Anda, bukan hanya masa lalu Anda, tapi juga kebutuhan hidup Anda untuk masa depan. Makanya yang menarik, ketika Lea akhirnya memberikan nama Lewi bagi putra yang ketiganya, Lewi itu artinya apa? Lewi itu dalam bahasa Ibrani artinya suamiku dekat denganku. Wah, ini menarik ya. Lewi artinya suamiku dekat denganku. Nah, ketika ini terjadi, akhirnya Lea merasa ternyata selama ini suaminya itu juga mengasihi dia. Ternyata akhirnya suaminya mencintai dia. Jadi dari 3 hal ini kita bisa menemukan apa itu? Bahwa ketika kita merasa tidak dicintai, merasa tidak aman, jangan-jangan itu hanya perasaan. Nah ketika perasaan itu mengganggu kita, akhirnya mata kita tidak berseri-seri, maka kita harus segera melakukan apa yang Lea lakukan. Yang pertama apa? Sadari bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda. Yang kedua apa? Sadari bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Jadi wanita tiang doa buat keluarga. Berseru saja sama Tuhan. Nanti jawabannya dari Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bukan hanya menjawab doa kebutuhan Anda, tapi Tuhan juga memenuhi kebutuhan Anda di masa depan. Sehingga Anda para wanita hebat tidak perlu takut lagi, tidak perlu merasa susah lagi, tidak perlu merasa tidak aman dan tidak nyaman lagi. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa berkata sebagai wanita-wanita hebat, saya punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Sekalipun banyak orang tidak mencintai saya, tidak mempedulikan saya, tapi Tuhan memperhatikan saya. Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan memenuhi segala kebutuhan hidup saya. Wow, sangat Haleluya. diberkati ya Tasya ya hari ini ya. Para wanita hebat, saya yakin mungkin para wanita hebat yang di rumah ataupun dimanapun berada, mungkin banyak pertanyaan. Dan nanti kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan di selesai acara ini pada waktu kita ada 10 menit ya after the service di Church Online Platform. Yes. Nah saya mau tanya nih sama Pak Asaboas, ini menarik ya. Tadi juga dikatakan bahwa Lea yang pertama adalah dia menyadari Tuhan memperhatikan kesengsaraannya. Ya. Dan tadi Pak Asaboas juga katakan, ingatlah kita para wanita ini nih, para wanita hebat ini adalah tiang doa ya. Yes. Tapi Pak Asaboas, sering kali pada prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Syah ya. Untuk apa ya, tetap melakukan peran sebagai tiang doa tuh mungkin terkadang suami kita juga entah lagi sibuk gitu ya atau banyak pikiran. Jadi sepertinya tidak mendukung gitu. Ya. Nah bagaimana kita sebagai para wanita ini bisa tetap punya apa ya, on position gitu loh. Maksudnya gimana caranya kita bisa tetap stay tune aja terus sama Tuhan gitu kan. Karena saya yakin gini, kalau kitanya udah gak enak ya, mungkin fungsi sebagai tiang doanya lagi terganggu, pasti kan buahnya ke anak-anak dan keluarga gitu. Yes, pertanyaan yang menarik dan pasti saya yakin banyak ditanyakan juga sama wanita-wanita hebat di rumah. Sederhananya gini, saya mulai dengan pemahaman bahwa tiang doa bukan kabel doa. Apa bedanya tiang sama kabel? Kabel itu lentur, kabel itu fleksibel. Tapi kalau tiang dia firm. Dia nggak akan goyah dengan apapun. Kecuali ada gempa bumi.
Nah, saya pikir Tuhan akan menjaga hidup keluarga kita sehingga gempa bumi itu tidak ada. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di kondisi luar, tapi kondisi dalam kita. Bisakah kita atau para wanita hebat punya pemikiran dan pemahaman bahwa Tuhan itu menjaga hidup kita utuh. Sehingga ketika kita berpikir sedemikian, maka dari dalam kita, seperti pemazmur katakan, orang yang dekat dengan Tuhan, maka ada aliran air hidup yang keluar dari kehidupannya. Sehingga kehidupan sulit dari luar itu tidak membuat hati dan perasaannya gak nyaman. Nah memang konfliknya kan begini, tapi apakah semudah itu? Kan tentu tidak. Makanya yang pertama saya bisa kasih tahu adalah semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum suami, istri melakukan segala sesuatu, mulai dengan doa. Sebelum keluarga melakukan sesuatu, mulai dengan doa. Dan saya percaya wanita ini lebih kuat dari pria dari segi bangun pagi. Saya punya istri saya itu sekolah dulu ngajar di satu sekolah di daerah Jakarta Barat. Rumah kami dulu di Ciputat. Jadi dia harus bangun jam 4 pagi. Untuk naik busway ke sekolahnya jam 4:30. Lalu kalau telat sedikit maka udah macet, dia gak akan bisa. Jadi bayangkan bertahun-tahun dia harus bangun jam 4 pagi. Yang saya sendiri belum bangun jam segitu. Lalu kami pindah ke daerah Cisauk. Sekolah masih di Jakarta Barat, lebih pagi lagi. Jam 4:15 dia harus udah bangun, udah siap-siap. Karena dia harus naik kereta dari stasiun Cisauk itu yang paling pertama. Jam 5:15. Telat sedikit sampai ke Bayoran sudah macet. Dan saya melihat dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah mendumel. Tapi wajahnya, matanya berseri-seri. Dan saya yakin ini terjadi kok sama wanita hebat. Saya gak tahu Ibu Ellen, siapa yang bangun pertama kali dalam rumahnya Ibu Ellen? Saya yang bangun pertama kali. Kalau Ibu Tasya? Ya saya lah. Nah, jadi terbukti kan. Mungkin banyak juga yang lain ada suaminya yang bangun lebih pagi karena harus ada jadwal main game gitu ya. Bukan jadwal DBR gitu. Wah, harusnya begitu ya. Jangan sampai bangun pagi cuma karena ada jadwal buat main handphone. Gak boleh juga, ini sekaligus saya ngasih tahu suami-suami. Makanya kalau main game, suami-suami jangan yang online ya. Yang offline aja, jadi kita bisa main kapanpun kita mau main. Jadi saya percaya Ibu Ellen, Ibu Tasya bahwa wanita ini diciptakan Tuhan memang kuat. Berarti Pak Asa Boas setelah ini mungkin akan ada sesi untuk para prianya ya? Oh pasti. Pasti ya. Kita akan menyiapkan bahan untuk pemuritan kaum pria. Supaya wanitanya dimuridkan, kaum prianya dimuridkan, anak-anak dimuridkan, satu keluarga dimuridkan. Amin, satu keluarga dimuridkan ya. Jadi keluarganya pastinya akan semakin indah dan harmonis. Hal. Nah tadi kan Pak Asa Boas tadi menyampaikan ya, ini menurut saya sesuatu yang menarik dan sangat betul-betul memberkati. Bahwa kuncinya adalah setiap kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Yes. Betul ya. Betul. Nah karena memang banyak wanita kadang-kadang merasa mungkin ya tidak berguna, merasa kok kayaknya hidupnya nggak sepenting yang mereka pikirkan. Padahal tadi kok disampaikan bahwa harusnya wanita itu lebih bersyukur. Ya. Kenapa? Karena daya tahannya, endurance-nya lebih tinggi. Iya. Ya kan betul. Yang kedua, bisa melahirkan dan punya anak. Wow. Bisa multitasking sambil masak, ngurus anak. Betul. Ngurus suami. Ya. Gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat posisi kita sebagai seorang wanita itu ditentukan dari hubungan kita Ya. dengan Tuhan. Betul. Nah kita mau ke Tasya nih. Ya. Pak Asa Boas, Tasya ada pertanyaan gak mungkin atau kepada Pak Asa Boas ataupun mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti tadi kita sharingkan? Gimana ya? Atau ada Atau kesaksian. ada kesaksian mungkin? Kesaksian apa ya? Memang wanita juga serba salah ya. Ya. Karena tidak boleh juga menjelekkan suaminya di depan umum. Loh ini ini kan kita acara ini Iya. ya, talk show ya bukan Ya. acara musik ya. Ya, saya jamin kok pria-pria nggak boleh marah Yes. ketika para wanita mengungkapkan Betul. kebutuhannya. Ya betul.
Dan puji Tuhan kita hari ini diwakili oleh salah satu pria. Ya. Jadi bebas paling enggak pria itu kan sama punya konsep pemikirannya ya, dasarnya ya. Oke. Tasya, Memang gini, pria itu lebih logikanya di depan, perasaannya di belakang. sebaliknya. Wanita sebaliknya. Betul, Jadi sebaliknya. wanita itu lebih di depan perasaannya, logikanya di belakang. Meskipun saya tahu wanita itu juga jago untuk mengolah perasaan dan logika. Kalau pria udah logikanya depan, dia marah ya dia marah. Dia nggak tahu betapa wanita itu perjuangannya, seperti yang tadi Ibu Ellen sampaikan, apa yang dilakukannya. Pria lebih suka, dia ngelihat apa yang depan, pulang kerja gak ada makanan, gak ada yang disiapkan di meja makan, dia bisa marah. Padahal mungkin ada cerita yang lain, kenapa sampai gak ada makanan gitu kan. Nah jadi saya kembali coba mendorong gitu untuk para wanita hebat. Ya kalau kejadiannya seperti itu, perasaan itu harus lebih ditahan. Jadi jangan dikit-dikit langsung perasaan. Apa istilah sekarang tuh baper gitu ya, terbawa perasaan. Jangan, kadang-kadang perlu juga cuek. Saya nggak tahu nih Ibu Ellen sama Ibu Tasya alami juga nggak. Tapi saya kebetulan punya istri itu agak cuek. Jadi cuek dalam arti gini, bukan cuek ngurus suami dan anak, bukan. Tapi cuek mengurus dirinya sendiri. Jadi ketika dia letih, ketika dia capek pulang kerja, dia mandi, cuci-cuci. Kan zaman sekarang nih karena pandemi ini ya. Jadi kalau lagi pulang kerja itu repot gitu. Ritualnya banyak. Banyak. Handphone harus disteril, mandi harus apa pokoknya. Tapi setelah itu dia nggak mengeluh, nggak tiduran di kamar, enggak. Dia ngurusin anaknya, anak kami gitu. Ngurusin anak kami yang main dan sebagainya sampai malam, lalu dia baru bisa istirahat. Dan pagi bangun begitu terus. Saya melihat ada kekuatan dari seorang wanita itu untuk sebenarnya tidak mengedepankan perasaannya. Tapi justru mengedepankan keluarganya. Dan itu yang hebat. Itu hebat. Gak tahu Bu Ellen dan Bu Tasya mengalami gak? Meskipun kesel, dongkol sama suami, sama anak. Tapi itu tetap yang melayani gitu kan. Betul. Nah itu luar biasa. Betul ya, mungkin kalau dari saya ya nanti juga Tasya bisa share. Kadang-kadang seperti tadi Pak Asabuas bilang, kita pulang dari kerjaan gitu ya, habis mandi ritualnya banyak, tetapi tuh kita nggak akan pernah bisa mengurangi atau apa ya, jadi cuek. Maksudnya gini, pasti tetap akan misalnya nih lihat di dapur, lihat meja makan, ada sesuatu. Pokoknya akan ada hal-hal yang kita buat sampai kita lihat keadaan rumah kita itu sudah beres, sudah aman dan tentram gitu ya, baru kita bisa istirahat. Nah menurut saya kadang-kadang sebenarnya tanpa kita sadari, peran kita itu sangat penting yang pertama. Yang kedua, seperti tadi Pak Asabuas bilang, kalau kita sudah punya apa ya, mindset yang kuat tentang gambar diri kita, itu tidak akan jadi beban. Dan yang puji Tuhannya, walaupun suami itu kadang-kadang ada yang tidak memuji secara langsung gitu ya. Ya nanti saya sampaikan kepada suaminya Ibu Ellen untuk memuji secara langsung ya. Bukan, maksud saya adalah kan suami itu tipenya kan banyak ya. Tapi walaupun ketemu suaminya tidak memuji secara langsung gak apa-apa. Tapi kita akan lihat bagaimana dia memperlakukan kita. Nah puji Tuhan suami saya itu memperlakukan saya seperti seorang permaisuri gitu. Oh oke. Luar biasa ya. Jadi misalnya kalau saya lagi capek gitu dia suka nawarin, sayang mau dipijitin gak? Nah itu buat saya luar biasa. Itu wah. Walaupun dia gak memuji. Nanti ya memang kadang-kadang gak semua juga Lebih baik pria itu. praktek ya. Iya memang gak semua pria itu seperti suaminya Ibu Ellen ya. Kalau saya sih. Enggak ya? Enggak. Loh tapi kalau Pak Asabuas kan pasti kalau memuji disampaikan. Kadang-kadang ya. Saya unik juga memang. Kalau nanti kapan-kapan istri saya bisa bersaksi ya. Nanti silakan tanya ke istri saya tuh paling jarang memuji gitu. Memang kami punya panggilan sayang itu bebek. Bukan baby ya. Bukan baby. Jadi saya panggil istri saya beb, istri saya panggil saya beb. Nah kalau kita udah naik tensinya tinggi gitu ya, saya panggil dia bebek, dia panggil saya baby. Baby, babi maksudnya. Jadi bercanda gitu. Nah tapi dari situ saya mengalami ternyata hidup rumah tangga itu simple sebenarnya. Simple itu dalam arti gini, seringkali kan kita seperti Lea. Kenapa Lea tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada suaminya? Harusnya dia bilang, kenapa sih kamu gak mencintaiku? Apa sih yang kurang daripadaku? Kenapa diam aja? Nah seringkali wanita kan begitu. Seringkali, gak semua wanita. Ada juga wanita yang langsung belak-belakan, banyak. Tapi ada wanita yang dipendem akhirnya.
Mau ngomong aja, kenapa sih kamu nggak ngomong? Kenapa sih kamu nggak ini? Kenapa sih kamu nggak ini? Susah. Nah, banyak pria, termasuk saya, itu nggak sensitif yang kayak gitu. Jadi kalau istri diam, istri cemberut, saya ya udah nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kan gitu. Jadi ya kita harus saling membantu juga. Wanita silakan ungkapkan perasaannya ke pria dan pria ungkapkan juga pemberiannya kepada wanita kan gitu ya. Saya unik kalau sama istri gitu ya. Saya bilang, istri saya Yosi, ayo kalau kamu udah capek ke mall. Istri saya tuh menarik. Kalau dia capek, dia nggak mau tidur. Dia nggak mau. Yang penting dia ke mall, muter-muter, udah nggak usah dibeliin apa-apa juga, nggak apa-apa. Happy, paling beli es krim yang murah meriah itu di mall, udah bisa muter-muter dia senang sekali. Jadi memang wanita itu luar biasa ya. Sebegitunya saja para pria memperhatikan itu udah cukup. Yes, betul. Wah, luar biasa. Oh, terima kasih Pak Sabuas. Sekarang kita mau ke Tasya nih ya. Tasya, kan tadi seperti Lea ya. Dia menyadari Tuhan memperhatikan kesengsaraannya, Tuhan menjawab doanya, dan Tuhan memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, kalau kita pelajari di sini memang seorang wanita seperti Lea ini wanita yang kuat kalau menurut saya. Betul ya Pak Sabuas ya. Dia mau bagaimanapun keadaannya, suaminya tidak mencintainya bahkan gitu ya, tetapi dia punya satu keyakinan yang kuat gitu bahwa pada akhirnya nanti suaminya akan mengasihinya. Nah, saya mau tanya sama Tasya. Tasya pernah nggak ngalamin gitu ya, di mana Tasya mengharapkan sesuatu dari pasangan dan Tasya tuh misalnya tidak mendapatkannya. Nah, apa yang Tasya lakukan? Pasti pernah sih ya. Dan kebetulan saya tipe wanita, tipe istri yang lebih banyak memendam. Tapi dulu ya. Sekarang lain dulu. ya? Sekarang lain gitu. Jadi ya benar seperti yang tadi dibilang oleh Pak Boas. Suami kita itu bukan seorang cenayang ya. Yang bisa tahu apa isi hati kita, apa yang kita mau gitu. Kalau dulu saya kepingin apa, perubahan apa dari dia, gak saya sampaikan, yang ada cuman lulus dada. Ya. Nah, tapi hasilnya kan yang kita lihat ya tetap gak ada perubahan, akhirnya kita kecewa sendiri. Dan akhirnya itu terus menerus berjalan sampai akhirnya kita di titik klimaksnya yang akhirnya ribut besar lah gitu. Bahkan sempat terpikir untuk bubar gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih menyelamatkan, Tuhan masih campur tangan sampai akhirnya kita terbuka satu sama lain. Akhirnya tahu apa yang saya inginkan, perubahan di dia, dan apa yang dia inginkan perubahan di saya gitu. Dan akhirnya ya bisa jalan harmonis kembali ya. Berarti gitu. di komunikasi kuncinya. Betul. Berarti para wanita hebat mungkin bisa kita simpulkan gini ya, betul nggak nih Pak Sabuas? Terkadang kan banyak para wanita berpikir gini, ya udahlah kalau suami nggak ngerti kita berdoa aja terus. Temen curhat kita pokoknya Tuhan. Itu betul. Tapi yang kedua, pasti Tuhan juga ingin kita menyampaikan perasaan kita kepada suami ya. Pastor, seperti Lea kita belajar. Nah, Pak Sabuas boleh sekalian dijawab dan disimpulkan. Iya, haleluya. Jadi para wanita hebat, saya mau bacakan Kejadian 29 ayat 35. Ini adalah kesimpulan dari topik kita. Kalau wanita hebat percaya bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan Anda, percaya bahwa Tuhan mendengar doa Anda, dan percaya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan hidup Anda, maka seharusnya ini yang terjadi dalam kehidupan Anda. Saya bacakan Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Artinya para wanita hebat, kesimpulannya adalah ketika kita bisa menolak rasa tidak aman itu. Ketika kita bisa berdamai dengan kehidupan kita. Sekalipun ada yang tidak mencintai, sekalipun ada tantangan sebagai seorang istri dan ibu, pada akhirnya kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi inti dari segalanya adalah rasa syukur. Ketika wanita hebat bisa bersyukur punya suami seperti Batman kah? Yang keluarnya malam, pulang pagi, seperti Spider-Man kah? Yang suka nempel sana nempel sini, gitu kan? Tapi ketika Anda, para wanita hebat bisa bersyukur, saya percaya ada mujizat dalam ucapan syukur.
Iya, Wow. kira-kira begitu Ibu Ellen dan Tuhan. Ibu Tasya. Terima kasih Pak Sabuas. Sama-sama. Jadi kita semakin dikuatkan ya Syah ya. Bahwa Amin. intinya melekat dengan Tuhan sehingga kita bisa bersyukur dalam Ya. segala hal. Dan kedua, mari komunikasikan kepada suami atau pasangan apapun yang kita rasakan dan kita juga alami. Baiklah para wanita hebat, sebelum kita menutup acara ini, kita mau naikkan satu pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Seperti Lea, apapun yang dia alami, walaupun awalnya sepertinya dia tidak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Iya. Tapi dia melakukan hal yang paling tepat. Dia melekat kepada Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kita mau naikkan pujian dari awal, kita mau katakan bersama, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Kami persilakan Pak Sabos tutup dalam doa. Mari para wanita hebat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami sudah diberkati lewat program Women Talk ini. Tuhan kami percaya ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kami sebagai wanita-wanita, Tuhan menciptakan para wanita yang hebat ini di tengah keluarga. Kami tahu banyak kekurangan dari keluarga masing-masing. Kami tahu banyak kelemahan dari setiap pasangan kami, setiap anak-anak kami. Tapi kami juga percaya Tuhan punya maksud dan rencana ketika Engkau menempatkan para wanita hebat ini di rumah tangganya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Itu sebabnya hari ini kami belajar dari seorang pribadi yang bernama Lea. Lea artinya lelah, Lea artinya letih. Dan seringkali kami sebagai wanita, seringkali mungkin para wanita ini mengalami kelelahan dan keletihan. Karena ada perbedaan dengan suami, ada perbedaan dengan anak-anak, ada perbedaan dengan mertua dan menantu. Tapi kami percaya dan belajar hari ini. Seperti Lea, kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kami harus mempercayai bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan kami. Tuhan memperhatikan kesengsaraan kami. Yang kedua, kami belajar Tuhan pasti menjawab doa kami. Itu sebabnya para wanita hebat biarlah semuanya memiliki kemauan dan kerinduan untuk terus berdoa dan berharap sama Tuhan. Dan yang ketiga, kami belajar hari ini bahwa Tuhan menjawab kebutuhan hidup kami.
Tuhan berkati semua para wanita yang menyaksikan program ini. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi rasa yang tidak aman buat kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat semua rasa penolakan yang ada dalam hidup mereka. Sadari mereka, sadarkan mereka Tuhan bahwa mereka diciptakan Tuhan menjadi wanita-wanita hebat, menjadi tiang doa, bahkan menjadi penopang bagi keluarga. Tuhan memberkati setiap wanita yang menyaksikan program ini. Apapun yang mereka rindukan, itu Tuhan genapi dan Tuhan cukupkan. Sehingga para wanita hebat yang menonton acara ini, menyaksikan acara ini, bisa berkata seperti Lea berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih untuk program ini. Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam acara ini. Tuhan yang akan membalas berkali lipat apa yang kami semua sudah lakukan. Dan pada akhirnya kami akan berpisah, kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari para wanita hebat, angkat hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sabuas sudah sangat Sama-sama, memberkati. terima kasih juga. Terima kasih. Dan saya mengingatkan kepada jemaat MCC BSD, bagi Anda yang rindu pendalaman Alkitab bisa mengikuti acara Mendalami Alkitab dengan Abo. Setiap hari Selasa jam 7 malam di IG Live. Terima kasih para wanita hebat, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.